Saat ini teman-teman yang baru mau join di crypto space Ya. itu sebaiknya belajar dulu aja. Nggak usah ikut-ikutan masuk dulu. Oh. Karena dari berbagai on-chain data, fundamental, TA semua tuh udah di ujung tanduk, Pak. Nah, tapi ini ada pergerakan yang aneh kan. Biasanya kalau Bitcoin halving, kecenderungan harga turun. Tapi yang kali ini setelah halving kok masih stay di atas, bahkan sempat all time high lagi kemarin. Itu gimana ceritanya? Kok aneh banget nih yang kali ini? Kalau halving dari saya dulu memperhatikannya, Ya. setelah halving days itu bukan turun drastis, tapi dia terkoreksi sedikit. Kemudian kadang-kala sideways. Dia tuh berjalan di tempat selama 6-8 bulan. Nah itu juga ya ada yang naik, ada yang tidak naik, ada yang malah turun, Pak. Karena kripto itu sudah banyak banget Ya, ya, jenisnya. Ya. So bagaimana place off-nya itu sudah agak berbeda dengan zaman saya dulu. Nah makanya mesti hati-hati mengaplikasikan apa yang saya tahu dengan yang kondisi sekarang. Kondisi sekarang itu cocok dengan apa yang semestinya dilakukan sekarang gitu loh, bukan cara zaman dulu lagi. Ya, Gitu. ya. Menurut Bro Andi saat ini time to buy atau time to sell? Halo Sobat Sip, kali ini kita kedatangan kembali narasumber kita yang luar biasa, yaitu selamat datang Bro Adik. Iya Pak, terima kasih. Iya, thank you banget ini mau hadir kembali di podcast saya. Iya. Nah, Bro Andi, sekarang ini kan Bitcoin sempat menyentuh all time high. Ini Ethereum sudah dekat-dekat all time high juga. Nah, ini banyak sekali orang-orang yang lagi ya hype lah ya. Nah, menurut Bro Andi saat ini time to buy atau time to sell? Saat ini teman-teman yang baru mau join di crypto space Ya. itu sebaiknya belajar dulu aja. Nggak usah ikut-ikutan masuk dulu. Oh. Karena dari berbagai on-chain data, fundamental, TA semua tuh udah di ujung tanduk, Pak. Itu bagaimana kita melihat kadangkala market itu Ya. kalau dia naiknya pelan, volumenya kecil, itu ada tanda-tanda yang kita sebut sebagai itu bukan banyak yang beli, Pak. Tapi belum ada yang jual aja. Nah, itu terbalik, itu beda ya teman-teman ya. Jadi Ya, hati-hati. ya, ya. Kalau misalkan sekarang orang yang sudah beli dari tahun 2023, 2022 atau kayak saya 2018, Ya, it's time to sell. time to sell ya. Karena Ya, ETH very good deal kan. Ya. Lu bayangin kalau aku beli 100 biji pas saat 2 juta. Ya. Terus sekarang 100 bijinya 6,5 M, 47 M tuh. Ya kan? Very good time to sell. Ya, ya, Kalau ya. bisa mewujudkan mimpi lu, why not? Ya, Yang bikin ya. lu happy. Ya, ya. Gitu. Nah, tapi ini ada pergerakan yang aneh kan. Biasanya kalau Bitcoin halving, sepengetahuan saya biasanya kan kecenderungan harga turun. Tapi yang kali ini setelah halving kok masih stay di atas, bahkan sempat all time high lagi kemarin. Itu gimana ceritanya? Kok aneh banget nih yang kali ini? Kalau halving dari saya dulu memperhatikannya, Ya. setelah halving days itu bukan turun drastis, tapi dia terkoreksi sedikit. Kemudian kadang-kala sideways. Dia tuh berjalan di tempat selama 6-8 bulan. 6-8 Ya, bulan. itu saya pernah sempat bikin researchnya sih, riset. Oh. Ya, saya cari tahu kepo lah. Ya, ya, ya. Terus saya perhatikan kalau tahun 2024 itu dia halving days, karena semua manusia di bumi ini kayaknya sudah tahu nih pergerakan Bitcoin akan seperti apa. Ya. Maka rally-nya itu sudah mulai dari 2023, 8 Januari, Pak. Oh. Itu chartnya bisa dilihat. Ya, ya. Daily-nya. Ya, ya. Jadi bagaimana dominasi Shiba, Doge, Floki segala macam tuh langsung pumping begini, Pak. Candlestick-nya keisi semua loh. Full candle bar green loh. Oh. Bukan weak candle bar ya. Wow. Nah itu semua rally itu sampai sekarang gitu. Ya wajar kalau tahun 2024 Mei itu sempat terkoreksi. Ya, Kemudian tahun ini kan pas Imlek gitu. Ya, Dan ya. sekarang pas video ini di tag di September 2025. Ya. Nah itu juga ya ada yang naik, ada yang tidak naik, ada yang malah turun, Pak. Karena kripto itu sudah banyak banget Ya, ya, ya. jenisnya. Ya. So bagaimana place off-nya itu sudah agak berbeda dengan zaman saya dulu. Nah makanya mesti hati-hati mengaplikasikan apa yang saya tahu dengan yang kondisi sekarang. Kondisi sekarang itu cocok dengan apa yang semestinya dilakukan sekarang gitu loh, bukan cara zaman dulu lagi. Ya, Gitu. ya, ya. Tapi masih banyak orang-orang yang berpikir bahwa cycles ya. Iya, itu siklus pasti lengthening lah Pak. Maksudnya diperpanjang terus. Diperpanjang Karena kan terus ini ya. sekarang terlibat institusi, Ya, ya. terlibat negara seperti Bhutan, Kazakhstan, Ya, El Salvador dan seterusnya ya. Gara-gara Genius Act ya. Iya, jadi nanti masuk ke negara. Siapa tahu nanti di Indonesia ada juga Bitcoin, kita nggak tahu gitu. Iya, iya. Kemarin sempat ada Ada yang info isu-isunya ya. Garuda Project ya.
Iya, ada si isu-isu lah dan antara segala macam ya. Ya. Cuma saya nggak tahu jelasnya seperti apa sih. Kalau itu sampai terjadi, kira-kira di Indonesia bakal bagaimana? Tidak ada pengaruh Pak, karena yang saya dengar itu cuma kayak less than 1% ya dari dana antara untuk beli Bitcoin. Which is itu nggak ada gunanya sih sebenarnya. It doesn't make sense gitu. Iya. Kalau kecuali 10% ya. Oh. Itu lumayan powerful. Kalau cuma 1 dan less than 1% kayak 0,1%, 0,2 sih, I think itu cuma sugar coat lah. Itu cuma kayak, iya Indonesia ada nih Bitcoin. Ya. Iya, tapi cuma seupil gitu. Iya. Nah, tapi dengan adanya BlackRock, kemudian JP Morgan, Fidelity yang masuk juga, ini membuat mungkin apakah membuat ini harganya stabil tuh gara-gara mereka masuk? Harga itu menjadi stabil salah satu ya memang benar old money-nya Pak. Karena old money di US itu sangat patuh dengan regulasi yang mereka. Ya. Ketika institusi besar ini itu dikasih kesempatan untuk bisa akses Bitcoin, maka dia terbitkan paper untuk jual ke old money ya. Ya. Nah mereka kan membeli dari institusi, sangat very trusted fund kan. Ya. Nah itu salah satu yang membuat Bitcoin sekarang volatilitasnya tuh sudah nggak sesadis dulu gitu loh. Nah itu yang terjadi, sama kayak ETH. Ya. Makanya malah ETH itu memiliki kabar bahwa setiap institusi di Amerika wajib kudu punya ETH loh nanti loh. Wow. Gitu, bukan hanya Bitcoin as a reserve gitu. Itu yang membuat mungkin terakhir ini ETH naik banyak ya. Dari sekitar 30 Ya, ribuan, maka sekarang 70 ribuan. Iya, Eric Trump segala macam beli terus kan. Iya. Nah nanti mereka juga ada hadir di Token 2049 Singapura. Iya. Awal bulan inilah. Nah itu yang membuat semakin mature-nya crypto market. So that's why sebenarnya kesempatan tetap selalu ada. Iya. Tapi coba bergerak agak cepat. Takutnya nanti udah telat gitu loh. Iya. Ini kemarin sempat kalau secara rupiah hampir 74 juta ya. Iya, ETH ya. ETH ya. Dari 30 juta ke 74 juta dalam waktu nggak sampai setahun ya. Iya. Ini luar biasa banget. Makanya time to sell ya. Iya. Kalau as a trader why not gitu kan? Iya. Making money, apalagi orang yang leverage, futures, perpetual, ya silakan gitu. Iya. Kalau Bro Andi sendiri itu apa namanya? As a trader atau investor? Aku as a investor sih. As investor ya. Tapi investor pun kalau melihat ini good deal tetap harus jual ya. Jual nggak apa-apa. Iya. Ngobrol-ngobrol kan di apa namanya di crypto saat ini juga ada futures ya. Iya. Bro Andi, apakah sukses dari futures atau dari spot? Aku dari spot Pak. Oh spot. I don't do futures trading. Oh why? Karena bagi saya sesuatu yang ada cut loss itu saya nggak suka Pak. It means meskipun kamu bilang kan cut loss itu bisa ditakar. Ya. Misalkan turun 1% kamu buang, kalau kamu leverage naik 5% sampai 10 kamu bisa profit. Dan itu nutup kan. Ya silakan kalau lu mau spending time untuk trading. Kalau saya tuh saya males Pak, makanya saya masuk ke dunia money market. If you cannot make money while you sleep, yang kata Warren Buffett ya. Nah you cannot get rich gitu loh. Makanya saya cari instrumen yang saya bisa tidur sambil making money. I'm very lazy man gitu. Lazy money kan. Ya. That's why I live in a very happy life sekarang. Di pulau yang very happy gitu kan. Ya. Nah saya bisa bangun apa yang saya suka. Saya tidur pun dapat duit. Dan sekarang kita masuk dunia teknologi. You can do a bot trading Pak. Kita ada bot trading juga. Saya bikin sendiri gitu sama tim saya. Kita put our own money. Udah selesai. Generate ROI 2,5-3% sebulan. Ya. Very happy Pak. Kalau kamu taruh 1 juta, 2 juta dolar. Berasa banget. Ya. Jadi bukan karena banyak orang-orang yang mengatakan wah mungkin Andi ini bisa sukses dari kripto, padahal mulai dari nol itu kemungkinannya dari futures gitu katanya. Leverage ya. Leverage karena pakai leverage kan mereka berpikir bahwa untuk bisa kaya itu kita perlu leverage. Nah sehingga banyak orang berpikir mungkin Andi ini sukses gara-gara leverage, tapi kenyataannya enggak ya. Enggak. Kenapa kok enggak? Di samping yang alasan tadi. Saya tidak suka salah satu instrumen ya. Ini despite of semua teman-teman saya yang juga trader futures yang sukses ya. Ya. Saya tidak suka sesuatu yang kita bermain ke kasino ya. Ya. Tapi bandarnya tahu semua kartu kamu gitu. Mana enak sih Pak? Itu dia tahu semua liquidation price kita gitu, tinggal dikejar. Cuma antara mau apa enggak. Ya. Itu kan very tidak fair gitu loh. Ya. Saya tidak mau Pak itu lebih bodoh menurut saya, lebih bodoh gitu loh. Kamu kalau main di kasino Pak, itu masih agak susah loh dicurangin. Ya kan? Agak tricky lah. Kalau futures yang semua by tag dan by price ya di dalam trading roomnya mereka, saya pernah main ke broker-broker besar di dunia.
Saya masuk ke trading roomnya, saya sih geleng-geleng kepala Pak. Mereka tinggal susun strategi kejar liquidation price. Oh kalau kita ke harga segini nanti bisa liquidate $20 juta. Kejar yuk, cuma gitu doang Pak. Iya. You wanna fight with them? Bisa sih kamu garuk keuntungan dari mereka, sangat bisa, ada yang sukses juga. Tapi dari 100 orang berapa orang Pak yang bisa fight dengan bandarnya? Ya kan? Makanya ada yang bilang di futures ada hukum 90 ya. Iya. 90% orang kehilangan 90% uangnya dalam 90 hari katanya gitu. Iya, makanya saya tidak mau berspekulasi atau bermain di probability yang itu. Saya milih yang spot. Saya mau peaceful successfully, Pak. Yang peace gitu. Kalau sampai yang tiap hari harus liatin HP begitu ya, mungkin saya nggak akan hadir di podcast sih. Saya mending liatin HP gue, tiap hari jagain harga. Tiap hari deg-degan Pak. Sekali menang $300.000, sekali kalah $200.000 gitu misalnya. Orang kan biasa tampilin menangnya Pak. Betul, kalahnya nggak ditampilin ya. Tampilin dong yang kalah dong, saya pengen lihat cut loss-nya. Apalagi kalau di dunia kripto bisa kelihatan ya, bisa di-trace ya. Kalau dia centralized exchange nggak bisa. Oh, decentralized. Public nggak bisa trace, tapi centralized exchange-nya bisa. Oh, oke. Public nggak bisa masuk. Ngobrol-ngobrol tentang centralized exchange, Bro Andi lebih banyak main di decentralized atau yang di exchanger? Aku decentralized Pak. Tapi ada yang bilang bahwa decentralized itu susah ya, sulit ya? Bukan susah atau sulit sih, itu cuma kayak kita lebih butuh effort aja untuk mengamankannya. Karena kan itu kayak sistem be your own bank. Jadi kita trade langsung dapat koinnya masuk wallet kita. Itu berdikari gitu. Kita tidak perlu rely on exchanger. We don't do KYC gitu. Nggak perlu KYC. Data kita juga nggak ada di situ gitu. Kita don't do a very much compliance gitu. Kita nggak butuh terlalu banyak compliance dengan regulator, dengan ini itu gitu. Semua yang dikumpul di dalam centralized exchange. Tapi centralized exchange adalah gerbang bagi semua teman-teman yang baru belajar di dunia kripto. Untuk apa? Menghindari kesalahan-kesalahan kecil yang berakibat fatal. Contoh, salah kirim koin, Pak. Kalau misalkan kamu antar wallet di DEX, itu bisa salah kirim koin dan itu lose forever. Losing money forever. Itu kan bahaya banget ya. Kalau orang bapak-bapak atau semua senior-senior yang ingin coba di kripto ya bisa decentralized exchange. Sebaiknya decentralized dulu ya. Belajar dulu decentralized dulu, kenali dulu ini mau maklum apa gitu. Kalau langsung DEX itu agak bahaya. Nah, DEX itu lebih ke tech savvy lah. Tapi soon akan diciptakan platform-platform yang simplify semua sih. Tapi ada yang bilang nih, kalau di DEX berarti bisa memicu capital outflow ya? Ya itu pilihan lo. Pilihan ya. Sekarang kalau misalkan CEX itu tidak memberikan kita banyak opsi yang kita inginkan, kita mau bermain cepat. Ya kan? Kamu mau pilih yang mana? Idealis atau cuan? You choose, you poison. Jadi kan? itu masalah sudut pandang ya. Iya, itu masalah you idealisme. Betul. Nah, sekarang banyak orang yang kepingin belajar lebih lanjut mengenai bagaimana mengamankan wallet kita. Itu kira-kira kalau misalkan di-sharingkan dalam waktu 2-3 jam atau itu bisa nggak? Bisa, sejam cukup lah Pak. Oh, sejam cukup ya. Untuk mempelajari tentang gimana cara kerjanya decentralized. Jangan sampai lupa apa namanya? Seed phrase, private key. Private key segala macam itu bisa ya. Bisa. Untuk orang-orang yang dari nol pun bisa ya. Oke. Karena banyak sekali orang-orang yang mau belajar itu banyak yang mengatakan bahwa di kripto itu secara keamanan bisa banyak sekali resikonya gitu, termasuk koinnya hilang, termasuk sempat terjadi scam, kemudian ada juga yang di-hack seperti case-nya Moongok ya. Nah, terus kemudian case-nya Coincheck ya. Itu kan sempat kena ya. FTX ya. Nah, itu kira-kira kalau kita jadi nasabahnya mereka terus gimana itu? Ya, money market itu pertama nggak ada yang aman, teman-teman. Kemarin malam yang terjadi sama bank-bank nasional kita apa? Di freeze, nggak bisa transaksi, mutasi hilang, mau tarik duit nggak bisa. Ya kan? Sama aja sebenarnya. Jadi itu resiko ya? Iya, bukankah lebih berbahaya sebab centralized, Pak? Lu bayangin lu punya duit 50M nggak bisa ditarik. Berapa? 50M itu fata morgana dong, Pak. Iya. Nah, kalau kita ngomongin masuk ke kripto, ya kita harus tahu. Makanya itulah semangat dari Satoshi Nakamoto yang Bitcoin.
Ya. Kita semua be your own bank. Kita semua menjadi bank kita sendiri. Kita bertanggung jawab atas aset kita sendiri. Kita total kontrol aset kita sendiri gitu. Itu yang diperjuangkan gitu loh. Itu yang di fight back sejak subprime mortgage collapse gitu kan. Nah itu yang di fight gitu loh. Bukan bagaimana kita kembali ke bank lagi, rely on fiat lagi. Itu yang mau diciptakan. Tapi karena pertanyaan-pertanyaan, saya sering ke event ya. Kemarin juga ada pertanyaan, ngisi salah satu di kampus ya. Ada pertanyaan dari mahasiswa, apakah make sense Bitcoin itu menjadi medium of exchange? Menjadi alat tukar. Bagi saya tidak make sense. Kenapa? Karena sudah terlalu volatile sama terlalu mahal. Sama siapa sih yang mau spending hard asset untuk beli bakwan, Pak? Emang kamu mau beli aqua botol sedus 2 dus pakai Bitcoin? What for gitu? Nah, kalau sebagai settlement network untuk men-issue atau men-backup fiat, sehingga fiat tidak di-backup dengan utang lagi, nah itu kemungkinan masih bisa terjadi, Pak. Atau enggak yang namanya one world one currency ya, yang lagi cukup ramai diperbincangkan. Betul. Nah, itu juga bisa menjadi solusi gitu loh. Nah, itu yang kalau dari sisi saya sebagai orang awam, saya sebagai orang yang berjalan di jalanan, bukan sebagai orang ahli, bukan sebagai orang ahli ekonom gitu loh. Saya adalah manusia yang tercipta karena saya ingin merubah hidup saya melalui kripto, dan saya ilmu jalanan. Tapi saya verify di berbagai platform-platform sertifikasi kayak Certified Bitcoin Professional, Certified Blockchain Professional. Saya ikutin training-trainingnya cari tahu secara akademis, Pak, untuk menvalidasi apa yang saya tahu. Makanya pentingnya ilmu jalanan divalidasi dengan akademis. Kalau itu inline, berarti saya benar. Kalau itu berbeda tolak belakang, Pak, berarti shit happens nih sama gue nih. Betul, ya kan? betul. Gue nggak pantas punya paid groups atau saya buka grup berbayar untuk orang belajar. Ya kan? Nah, itu yang saya lakukan. Kalau saya sudah divalidate, ya udah, saya lulus gitu. Terus ada yang bilang saat ini bahwa kalau di kripto itu katanya zero sum game. Ini lagi sempat heboh kan itu. Nah, menurut Andi gimana tuh? Kripto itu zero sum game saya sangat setuju, Pak. Tapi bukan dengan Bitcoin. Kenapa alasannya? Karena Bitcoin itu ada ongkos yang berjalan di belakangnya, Pak. semacam... Ongkos itu bukan, bahkan ada yang timpalin, dia bilang bukan zero sum game tapi negatif sum game, bukan. Bitcoin itu dikorbankan dengan waktu. Makanya blockchain itu timestamp kan. Nah, bukan dihitung dengan kamu pengen dia seperti apa, bukan. Tapi time itu no one can roll back. Time itu more valuable than money loh. Time is never come back. No one can buy time, Pak. Betul. Nah, itulah Bitcoinnya tercipta. That's why dia namanya hard asset. Cannot be rolling back, nggak bisa rolling. Nah, itu yang Bitcoin is not a zero sum game. Kenapa? Bapak beli Bitcoin tahun 2011, saya beli Bitcoin tahun 2018, sama-sama profit. Semua profit. Datang dari mana? Liquidity-nya besar, harga diapresiasinya sekian, berdasarkan timestamp yang sudah terjadi sama block size yang sudah ada. Bukan berdasarkan demand and supply lagi, bukan murni demand and supply lagi, Pak. Nah, tapi kalau kripto pasti zero sum game. Karena itu berdasarkan demand and supply. Ketika kamu beli, ada yang cut loss, terbang, ada yang kalah, ada yang menang. Nah, itu zero sum game, Pak. Apalagi muncul fitur leverage. Itu lebih ekstrim lagi. Futures ya? Itu lebih zero sum game lagi ya? Lebih gila lagi itu. Nah, terus kemudian saat ini, kalau misalkan, tadi kan mengatakan bahwa time tidak bisa kembali, waktu nggak bisa kembali. Seandainya Bro Andi bisa mengulang kembali, Bro Andi kepingin di tahun berapa? Ini pertanyaan sangat saya suka, Pak. Saya pernah ditanya seperti ini. Saya ingin pulang ke tahun 2015. Bukan 2009, saat Satoshi harganya masih murah itu. Tidak mau. Kenapa, Pak? Karena di 2015 lah, saya mengambil keputusan yang terbaik di dalam hidup saya, Pak. Menjadi agen asuransi. Jadi bukan karena reason daripada harga ya? Bukan. Kalau kamu mau greedy pulang ke 2009 dan menguasai semua supply-nya Bitcoin, untuk apa, Pak? Itu sudah pasti totally fail. Bitcoin there is no today berarti. Berarti time kita adalah paradoks. Kamu pulang, kamu kuasai semua supply, kamu balik ke hari ini lagi. Mungkin kamu baca di koran tuh, Bitcoin sudah scam tuh, nggak ada nilainya pas 2012. Karena dikuasai sekelompok orang. Nggak well distributed, nggak decentralized. Decentralized itu udah hukumnya. Decentralized secara arsitektural, secara politis, secara teknik. Nah, apa yang mau kita bahas gitu? Secara politis, secara arsitektural gitu. Kalau kamu kuasain semua, Pak,
berarti secara politis dan arsitekturalnya sudah chaos. Bagaimana bisa valuable lagi kalau kamu menguasai semua supply-nya? Benar nggak Pak? Paradoks kan? Makanya pada saat itu pun fund-fund gede pun belum masuk ya? Iya sudah pasti ditolak. Kayak Gemini segala macam tuh bukan berarti kayak FundX segala macam, bukan institusi tiba-tiba kucuk-kucuk dapat izin untuk nampung dana orang dan terbitin surat sekarang ya. Kayak institusi bisa jual Bitcoin kan? Bukan. Itu sudah diajukan dari 2013 Pak. Mereka ingin supaya Bitcoin dibuka kesempatan kepada boomer-boomer di Amerika, old money ya, yang sekali beli 10 juta dolar Pak, bukan 100.000 rupiah gitu. Nah maka saya mau balik adalah 2015. Di samping karena masalah faktor personal, ada juga faktor di situ sudah ada trust ya di Bitcoin ya. Iya, dengan knowledge yang sekarang saya kalau balik ke 2015 Pak, saya menjadi orang terkaya di dunia Pak. Of course, saya tahu semua kapan masuk, kapan keluar, kapan all in, kapan ikut ICO segala macam gitu loh. Dan saya paling bersyukur adalah momen hidup saya menjadi agen asuransi Pak. Karena di saat itulah saya mengetahui siapa kawan sejati saya dan siapa yang palsu. Di situ sangat membantu. Bagaimana cara mengetahuinya? Cara mengetahuinya gampang Pak. Dulu kita kawan baik, tapi ketika kamu mendengarkan saya berprofesi sebagai agen asuransi, hilang semua Pak. Bahkan saya diketawakan, sering dicemooh sama teman-teman ya, yang seusia, mungkin dari teman sekolah segala macam. Saya terkenal dengan sebuah title dulu sebelum booming kripto ya. Titlenya adalah kalau kamu mau dapat uang banyak tanpa kerja, kamu cari Andi. Dan saya sangat bersyukur dengan quotes itu dan itu kejadian Pak. Hidup saya hari ini. Lihat saya effortless Pak. Jadi kita di dunia waktu itu terbatas. Kerja keras belum tentu sukses Pak. Tapi kalau kamu kerja cerdas, kamu melakukan semua effort yang kamu punya, kamu bisa bekerja less effort, big result. Itu yang saya dapatkan. Makanya saya paling bersyukur adalah momen-momen saya capek, saya ditolak, saya dihujat orang, saya dibenci segala macam saat jadi agen asuransi. Itu tapi banyak agen asuransi yang sebetulnya kaya loh. Iya, emang kaya banget. Teman-teman saya banyak sukses luar biasa Pak. Kenapa saya keluar? Karena ada masalah personal. Saya dengan instrumen ini gitu. Bukan karena dengan tata cara berbisnisnya ada yang tidak cocok dengan saya. Makanya saya out. Bukan karena income-nya Pak. Income-nya is okay kok. Sempat dapat uang besar berarti dari investasi. Punya klien closing 400 juta sekali closing. Preminya kan. Selain itu, kita bisa lihat asuransi juga mengajarkan kita cara ngomong. Ya kan? Cara prospektus, cara diskusi. Makanya saya kalau menjadi speaker di luar, mau dalam bahasa Inggris, bahasa Indonesia, itu is very good, very fine gitu. Saya tidak ada masalah, tidak isu lagi dengan public speaking, tidak ada isu belajar lagi. Banyaknya waktu di dunia asuransi ya? Iya, itu tiap hari Pak dituntut untuk ketemu orang, 1-2 orang, cerita konsep yang sama berulang-ulang Pak. Dan waktu itu lagi boomingnya unit link juga ya? Itu membuat banyak orang yang juga masuk, dapat duit banyak. Lumayan lah. Itu yang mungkin jadi modal juga ya, waktu untuk investasi di kripto atau di itu jadi modal juga belanja gitu. Nah, waktu itu tadi kan sempat ngomong bahwa Bro Andi ini sempat dapat duit, tapi diinvestkan. Nah, biasanya agen asuransi, setahu saya sih, banyak yang milihnya flexing kan. Nah, biasanya beli begitu itu sukses, udah supaya klien lebih trust harus beli mobil, supaya lebih gampang beli handphone yang bagus. Lebih gampang rekrut cari downline Pak ya. Lebih rekrut cara orang downline. Nah, tapi kenapa kok Bro Andi tadi bilang bahwa masih tetap naik motor? Karena saya di dalam industri asuransi, saya tujuannya mencari cash untuk diinvestasikan dan itu sebuah batu loncatan Pak. Jadi saya tidak akan stick di insurance untuk selama-lamanya. Kalau teman-teman lain mungkin dia komit untuk stick di dalam industri itu, mengabdi kerja mungkin sampai seumur hidupnya dia gitu. Teman-teman saya yang sukses-sukses yang jadi punya agency lah, bosnya siapalah, mereka masih berkarir di dunia insurance gitu, very good. Karena dia willing untuk seluruh hidupnya untuk bermain di insurance di dunia itu, tetap menggarap, melayani gitu ya. Nah kalau saya itu sebenarnya kurang cocok bisnis yang ketemu manusia Pak. Saya mengenali diri saya sendiri dan saya butuh uang yang lumayan cepat, unlimited income, bebas waktu kerja. Saya butuh kerjaan seperti itu. Kebetulan insurance tuh fit dalam kategori itu. Gimana caranya ngatasin di lingkungan yang semuanya itu istilahnya pada saat punya duit mulai beli
beli mobil, untuk menunjukkan jati diri kesuksesannya, untuk menarik itu. Kemudian merubah mindset itu gimana? Kok direlakan untuk diinvestasikan? Kalau saya, manusia itu punya tujuan berbeda-beda. Nah kebetulan di tim saya tuh nggak kayak gitu sih dulu. Nah, di tim kita itu sekarang saya sangat senang ya lihat teman-teman di insurance tuh udah pada sukses juga Pak. Di industri dia masing-masing, ada yang F&B, ada yang jadi pengusaha apa gitu. Nah semua leader-leader saya lah gitu. Makanya itu yang diajarkan bagaimana kita cash grab, kemudian kita bisa masuk ke industri berbisnis di luar gitu. Kita tidak diajarkan untuk berkacamata kuda Pak. Nah makanya saya tidak ada yang namanya di brainwash, kemudian harus pergi cicil BMW gitu, nggak ada. That's why saya itu selalu pingin menghindari cicilan Pak. Saya tidak suka berhutang. Makanya pada saat investasi di kripto pun nggak suka leverage ya? Iya, saya tipikal orang yang tidak suka berhutang, meskipun hutangnya hutang positif. Saya terbiasa bisnis itu bootstrap. Kalau gagal dari nol, kalau sukses bootstrapnya itu luar biasa besar, dan semua perputaran uang itu balik lagi untuk memutar dalam bisnisnya. That's why saya tidak perlu berhutang. Gitu. Saya tidak suka. Nah, karena hutang itu menurut saya adalah sebuah beban, Pak. Mau dia digunakan untuk positif, menurut saya juga kurang tepat. Kalau bisa hebat, kenapa harus berhutang? Betul. Ya, saya bootstrap lah. Nah, sekarang tolong dikasih tipsnya. Gimana caranya dengan Bro Andi ini nggak suka utang, modal bukan dari istilahnya dari orang tua cuman dikasih 5 juta, bukan dikasih 5 miliar, tapi bisa jadi salah satu orang yang bisa making money cukup besar di dunia kripto. Kita harus side hustle, Pak. Yang namanya kalau kayak sebagai anak kosan, waktu itu kan banyak sekali ya. Oke, lalu kerja di asuransi, posisikan dirimu jam 9 pagi sampai jam 6 malam deh. Itu di industri itu selesai dong. Pulang kos-kosan, kamu masih punya banyak waktu. Bisa garap berbagai hal, Pak. Belajar jualan online, bikin serikaya, Pak. Terus dia jadi calo tambang batu bara. Apa aja lu mau gua ada gitu, Pak. Alumagada ya? Iya, jadi semua waktu yang kita punya alokasikan untuk side hustle, cari income dari luaran sana, dikumpulin. Receh yang dikumpulin tuh bisa berefek juga kok di kripto gitu. Nah, berapa persen dari income yang diterima, all income, itu untuk post investment? Kalau saya 70, Pak. 70%? Iya. Biaya hidup? Saya 30% cukup. 30%, itu udah termasuk keinginan, termasuk kebutuhan semua. Saya berusaha menekan semua keinginan saya, Pak. Jadi hal-hal yang bersifat entertainment, menyenangkan kita, ya seperti anak muda apa Pak, clubbing, pergi healing, jalan-jalan, beli barang branded meskipun cicilan gitu kan. Saya tidak mau. Karena saya percaya gitu, kalau sudah sampai saatnya saya merasa itu murah, misal kamu mau beli tas berapa ratus juta, kamu merasa kayak beli 10.000 rupiah, kamu baru cocok beli itu Pak. Kalau kamu maksa untuk beli, buat saya itu bukan milikmu gitu. Itu masih bukan milikmu. Nah, karena itu barang yang sebenarnya sophisticated kalau gue bilang ya. Jadi kayak butuh nggak butuh gitu loh. Lu bilang branding marketing, yang sekarang kita ngomongin tentang flexing gitu ya. Flexing jam tangan, mobil mewah. Bagaimana kalau kita flexingin sesuatu yang tidak ada harganya Pak? Waktu. Saya bisa tinggal di mana pun saya mau, berapa lama pun, ke negara apapun gitu. Dan spending saya kayak infinite. Saya mau tinggal di Marriott, mau tinggal di mana, terserah saya. Gitu. Bukankah itu lebih valuable Pak daripada kita beli brand-brand tertentu? Ya kan? Nah, itu ada di pikiranku sih, bagaimana kalau kita time flexing. Jadi bukan ke arah barang branded ya? Iya, saya apapun tidak pakai Pak. Sport car? Nggak ada saya. Nggak ada ya? Tapi kalau bangun kota dalam kota saya mau Pak. Oke. Jadi apa namanya, lebih ke arah mungkin bisnis sekarang udah masuk ya? Iya, menyenangkan sih. Menyenangkan ya. Dan hal-hal baru ya. Nah, kalau bagi pemula, menurut Bro Andi saat ini, kalau boleh di-sharing, kira-kira saat ini kan katanya habis Bitcoin, ini waktunya altcoin. Itu menurut Bro Andi bener nggak? Itu sudah jalan dari 23 Januari Pak. 23 Januari itu semua sudah rally gila-gilaan kok. Jadi kalau sekarang mungkin hati-hati aja buat teman-teman baru mulai ya, takutnya ini penghujung acara. Saya tidak mau setelah kalian nonton podcast ini pergi all in, mengulang nasib saya di 2018. Itu kan sedih ya. Nah,
sekarang berarti waktunya sebetulnya investasinya di belajar ya? Belajar di otak, Pak. Belajar di otak ya? Iya. Mengenai apa itu kripto? Iya. Nah, terus kemudian kira-kira prediksi. Boleh nggak kasih bocoran kira-kira ini altcoin, Bitcoin itu time to buy-nya kapan? Time to buy-nya itu 2026, Pak, kalau saya. 2026. Ya, di sekitaran Piala Dunia lah. Oh, ada yang bilang kalau Piala Dunia justru jatuh. Oh, kalau itu saya yang bilang, Pak. Oh. Ya, justru pas jatuh ya kamu masuk bear market kan. Ya, Itu ya kita kumpul-kumpul lah sama fund manager, sama VC segala macam. Ya, di luar sana ada yang setuju, nggak setuju sama saya juga banyak. Nggak apa-apa, kan namanya agree to disagree ya. Namanya kita analis, semua kita ada analis, kita semua ada investor. Kita juga bisa salah gitu loh. Saya juga bisa salah dong, ya kan? Mau dia VC yang paling top di dunia, mau dia Sequoia, mau dia Paradigm, ya bisa salah juga gitu. Jadi santai aja, itu cuma discussion, tapi by data menunjukkan demikian, Pak. Gitu. Saya setuju sih, karena di di stock market itu juga biasanya kalau Piala Dunia biasanya marketnya kalau nggak sideways, biasanya ada penurunan biasanya gitu. Karena sideways itu kan bukan berarti bear market kadang. Kadang kalau bull market atau rally sedikit kan bukan berarti bull market, Pak. Yang tadi saya ngomong di awal. Karena belum ada yang jual aja. Belum ada yang jual aja ya. Nah, sekarang untuk kita bisa mempelajari kapan time to buy, itu kan masih tahun ya. Nah, kapan time to buy segala macam, bisa nggak nanti misalkan kita buat seminar, kemudian didiskusikan lebih lanjut, gimana caranya kita bisa momentum-momentumnya itu bisa diperkirakan menurut matematika katanya. Bisa. Nah, itu bisa nanti tolong di-sharingkan ya waktu pasti, seminar Pak. kita ya. Pasti. Tanggal 1 sampai 2 November ya. Iya. Nah, nanti tolong di-sharingkan kira-kira bagaimana, terus kemudian bisa mungkin dibantu untuk kira-kira screening gitu ya. Pasti. Ya. Oke. Jadi bagi para sobat SIP, kalau Anda ingin tahu lebih lanjut mengenai bagaimana screening, bagaimana memilih kripto yang bagus, kapan timing masuknya, karena semuanya itu matematik, tapi tidak bisa dijelaskan di podcast karena pasti butuh waktu yang cukup panjang, mungkin butuh waktu 2 hari ya. Nah, Anda bisa datang ke tanggal 1 sampai 2 November 2025 di Jakarta. Kita akan bersama dengan Bro Andilin Kripstock untuk membahas bersama dengan Anda. Thank you Bro Andi atas waktunya, atas sharingnya, dan atas edukasinya di channel saya. Dan semoga hal ini bisa membantu para sobat SIP. Oke, sampai jumpa di acara tanggal 1 sampai 2 November. Dan saya Tony Ramono Adikaryo. Sampai jumpa di Puncak Kemakmuran.